Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh hormati Allah, syukur alhamdulillah sampai hari ini, subuh ini Allah masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat banyak umur, sehingga kita pada subuh kali ini masih dapat hadir salat subuh berjamaah di masjid. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan pada subuh kali ini sebagai amal soleh yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh ya, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita doakan khususnya untuk orang tua kita yang sudah wafat, tetangga kita, sahabat kita. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah maafkan kesalahannya dan menjadikan mereka termasuk penghuni surga. Kepada orang tua kita, sahabat kita yang sedang sakit, terutama Bapak Amri yang saat ini sedang dirawat, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan ya tanpa bekas. Dan kepada kita jamaah subuh yang sedang mengalami hajat, mempunyai hajat ya, kebutuhan, semoga Allah kabulkan. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Baik, jemaah subuh yang dirahmati Allah, untuk mengisi kuliah subuh kali ini ada beberapa pertanyaan yang ada 3 ini, dan saya rasa bisa menjadi materi ya. Baik, yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, apa hukumnya makmum yang mendahului gerakan imam? Apakah sholatnya sah? Ini sudah sering kita dengar nih. Bagaimana hukum imam yang mendahului gerakan imam? Apakah sholatnya sah? Apakah makmum mendahului gerakan imam ya? Apakah sholatnya sah? Nah, jemaah sekalian, sebelum saya menjelaskan sah tidaknya gini. Mendahului imam itu ada 3 maksud, ada 3 kriteria. Mendahului imam itu ada 3 kriteria. Yang pertama dari sisi posisi. Jadi imam kan di depan nih. Yang pertama, kalau makmumnya di depan, itu bagaimana? Ya itu termasuk mendahului imam. Jadi yang pertama itu apa? Posisi. Yang kedua, mendahului dalam takbiratul ihram. Yang kedua. Yang ketiga, selain itu. Nah, kalau dari posisi, maka makmum nggak boleh mendahului imam. Artinya makmumnya lebih ke depan gitu. Ini bingung mana yang imam mana yang makmum nih gitu kan. Nah, kalau misalnya si A jadi imam, maka si makmum minimal dia sejajar, paling itu sejajar ya. Kalau dia sholat berdua, misalnya sholat jamaah, jadi Bapak kalau sholat berjamaah berdua, itu imamnya dengan makmumnya hampir sejajar, hanya beda mungkin satu tumit ya. Jadi pokoknya pas dia lagi sujud atau lagi duduk antara 2 sujud, tumitnya itu tidak terlalu ke depan gitu dari imam. Nanti kalau misalnya setelah dia masbuk ada yang datang lagi ingin ikut imam makmum, nanti yang ditepuk siapa? Kalau Bapak ingin, misalnya begini bapak-bapak ya, lagi sholat, ada orang sholat sendirian, Bapak ingin makmum, apa yang dilakukan? Memberi kodenya, ya menepuk, ya pelan aja, jangan gitu, pelan aja. Itu tanda bahwa kita ingin menjadi makmum dia. Terus kalau dia sendirian, maka si makmum jangan di belakangnya, tapi di samping kanannya, ya agak mundur dikit lah, sedikit samping kanannya. Dan itu Nabi mengajarkan kita bahwa ketika Anas bin Malik ingin berjamaah dengan beliau malah menarik agar sejajar dengan beliau, agak sedikit ke belakang lah gitu. Nanti kalau misalnya datang lagi orang ketiga ingin makmum, yang ditepuk siapa? Jangan imamnya lagi, cukup makmumnya. Yang ditepuk makmumnya, agar makmumnya mundur. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya makmum itu berada di depannya imam dengan sengaja gitu, maka sholatnya tidak sah.
Itu mendahului yang pertama, mendahului imam. Yang kedua, mendahului dalam takbiratul ihram. Jadi imam belum takbir, Allah kan sholat itu diawali dengan takbir. Ciri masuknya orang sudah sholat adalah ketika dia takbir. Allah belum Allahu Akbar, imamnya di belakang Allahu Akbar. Baru imamnya Allahu Akbar, berarti dia sudah niatnya untuk makmum ya, berjamaah, maka sholatnya dia sah. Harus diulang. Karena dia sholat dengan imam yang belum mulai sholat. Itu ininya kaidah fikihnya ya. Itu mendahului yang kedua. Jadi takbiratul ihram itu penting ya. Makanya jangan harus lihat dulu imamnya sudah takbir belum. Kemudian yang ketiga selain dari itu yaitu gerakannya. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum sujud, dia sudah sujud. Nah, mayoritas ulama berpendapat kalau itu disengaja maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia tidak sengaja keduluan gitu, ya, maka dia boleh ditoleransi dua rukun. Kalau dia tidak sengaja ya. Jadi misalnya imam ruku satu, dia duluin. Imam belum i'tidal dia. I'tidal itu dua rukun. Kalau dia pas imam sujud kemudian dia sujud duluan, udah rukun kan? Maka tidak sah sholatnya. Dia harus ngulang ya. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka janganlah kalian menyelisihinya atau mendahuluinya lah kurang lebih. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam sudah takbir maka takbir. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imam itu ruku maka rukulah. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud maka sujudlah. Begitu. Jadi imam itu harus diikutin ya. Nah, kita sebagai imam, nanti kalau Bapak jadi imam, itu juga harus berusaha semaksimal mungkin jangan melakukan hal-hal yang membuat makmum itu malah justru mendahului kita. Jadi ada imam kadang-kadang baik bacaan atau gerakannya terlalu lambat sehingga makmum itu yang di belakang yang tidak melihat itu mendahului gerakannya. Makanya kalau imam itu yang bagus dia mengucapkan kan tiap rukun Allahu Akbar gitu kan. Nah, mengucap Allahu Akbarnya itu harusnya didahului dengan gerakannya dulu. Jadi dia ruku dulu baru Allahu Akbar gitu. Bahkan sholat yang baik itu adalah makmum tidak bergerak sebelum imam selesai mengucapkan takbir. Cuman di masalah kita di mana-mana ini nggak terbiasa, hanya di kalangan pondok lah. Jadi kalau misalnya sujud nih, Allahu Akbar. Jadi Nabi itu ya sahabat-sahabat itu mereka sujud kalau Nabi itu sudah sempurna sujudnya. Bukan karena Allahu Akbarnya. Kan kita enggak. Baru imam baru Allah aja kita sudah ngikut tuh. Nah, yang baik itu harusnya imam sudah ruku sempurna baru imam ruku. Imamnya sudah i'tidal secara sempurna baru imamnya i'tidal gitu. Itu cuman kita dalam suatu masyarakat karena majemuk, karena orangnya beda-beda, orang-orang pendatang susah jelasinnya. Tapi kalau di kalangan pondok karena orang yang sholat itu aja gitu, maka kiainya itu menjelaskan, ayo sekarang dipraktekin tuh. Ruku Allahu Akbar. Ada yang baru udah gerak dibarahin, nggak boleh. Jangan gerak dulu. Sudah sempurna gerakan imam ruku baru kita ruku. Kadang-kadang imam itu Allahu Akbar baru ruku. Allahu Akbar duluan baru dia ruku. Padahal makmumnya udah ruku tuh. Sami Allahu liman hamidah baru i'tidal imamnya. Ya. Nah, jadi gerakan dengan ucapan imam itu biar makmum tidak mendahului, maka harus duluan gerakannya ketimbang dari ucapannya. Sehingga makmum itu tidak batal. Jadi banyak juga kasusnya sholat makmum tidak sah karena imamnya. Dulu kayaknya ada tuh di musola nih Pak siapa ya. Kalau sholat begitu, jadi Allahu Akbar misalnya dari 2 sujud ya. Duduk antara 2 sujud. Dia belum sujud, Allahu Akbar. Makmumnya udah sujud semua, dia belum.
Apalagi bangun dari sujudnya mau rakaat kedua, Allahu Akbar, dianya masih gerak gitu. Makmumnya udah berdiri semua tuh. Nah itu berarti kan makmumnya dahuluin imam tuh kan. Nah ini membuat makmum tidak sah. Ya, jadi sekali lagi makmum tuh harus sabar, ya harus sabar. Makanya membiasakan bergerak setelah imam komplit membaca takbirnya. Allahu Akbar, baru kita gerak. Sami Allahu liman hamidah, baru kita gerak. Nah, kalau yang di belakang mungkin yang tidak bisa melihat imam mungkin bisa mempraktekkan itu. Tapi yang di depan imam nih, kadang-kadang lihat imamnya udah sujud, dia sujud duluan. Jadi makmum biasanya melakukan itu ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kalau makmum mendahului imam? Ya tidak sah kalau dia sengaja. Kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja diberi kesempatan 2 rukun ya. Nah, sebisa mungkin jangan mendahului imam. Karena ada ancaman Nabi apa sih udah di situ apakah kalian tidak khawatir, tidak takut jika nanti di akhirat kalian dibangkitkan dengan kepala keledai. Jadi makmum yang mendahulukan imam itu nanti di akhirat dibangkitkan dalam mukanya keledai ya, walaupun ini mungkin bisa beneran, bisa kiasan, dan ini hadisnya sahih lagi ya, muttafaqun alaih. Apakah kalian tidak takut makmum yang melakukan gerakan mendahului imam dan nanti kalian di akhirat dibangkitkan dengan kepala keledai ya. Baik, itu jemaah sekalian pertanyaan pertama ya. Kemudian berikutnya yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya sedekah tapi tidak ikhlas? Mana yang lebih baik, sedekah sedikit ikhlas atau sedekah banyak tapi tidak ikhlas? Dan lain sebagainya. Kurang lebih gitulah pertanyaannya. Apa hukumnya Pak? Sedekah tapi tidak ikhlas. Mana yang lebih baik, sedekah sedikit tapi ikhlas daripada banyak tidak? Kayaknya ini ungkapan ini mah hanya untuk orang yang pelit. Saya sedikit, saya 1000 tapi ikhlas. Daripada kamu 1 juta nggak ikhlas pamer gitu kan. Bilang aja nggak punya uang segitu. Ya, jadi jemaah sekalian, ya kita sudah tahu lah bahwa ikhlas itu adalah ruhnya amal kan. Ikhlas itu adalah ciri dari diterimanya amal. Sholat, kalau nggak ikhlas, ya percuma. Ya gugur kewajibannya, tapi tidak mendapatkan nilai apa-apa. Baca Quran, tidak ikhlas, ingin dipuji orang, ya tidak bernilai kan gitu kan. Ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal. Jadi kan kata Ibnu Qayyim Az-Zawji, syarat diterimanya amal itu ada 2. Yang pertama harus sesuai dengan syariat. Jadi kita ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Nggak bisa sholat subuh 3 rakaat, walaupun itu baik, rakaatnya banyak, tapi karena tidak sesuai dengan syariat maka ditolak. Yang kedua harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya udah nggak diterima oleh Allah. Capek doang yang kita dapat. Tapi kalau saya pribadi untuk dalam hal sedekah ya, dalam hal sedekah khususnya, saya pribadi mau ikhlas mau nggak ikhlas ya sedekah aja. Gitu Pak, kalau dalam sedekah nih, khusus dalam sedekah infak ya. Dalam infak itu mau bapak ibu ikhlas nggak ikhlas, semua sedekah aja, biar banyak maksudnya. Kan tadi pertanyaannya sedikit tapi ikhlas, mana yang lebih baik ya? Sedikit tapi ikhlas atau banyak yang tidak ikhlas? Menurut ibu bagusnya mana? Yang banyak tapi nggak ikhlas gitu. Apalagi dalam panitia pembangunan masjid kan. Dalam panitia pembangunan masjid, bagi pengemis, bagi orang miskin, orang kaya itu sedekahnya sedikit ikhlas apa? Banyak tapi tidak ikhlas. Ya, panitia pembangunan mah banyak walaupun lo nggak ikhlas gitu. Jadi dalam hal sedekah mah mau ikhlas mau nggak ikhlas, udah sedekah ya. Yang banyak kalau bisa. Karena apa? Karena sedekah itu mau ikhlas nggak ikhlas nanti balasannya sama Bu. Kan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Siapa yang berderma 1 rupiah dibalas 700 kali lipat. Itu berlaku mau orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Jadi balasan ibu sedekah dibayar 700 kali lipat minimal, wallahu yudha'ifu liman yasha, bagi Allah bahkan melipat gandakan lagi. Itu berlaku baik bapak ibu sedekahnya ikhlas maupun tidak ikhlas. Bahkan kepada orang non-Islam sekalipun.
Jadi kalau ada orang non-Islam sedekah, pasti diganti Allah 200 kali lipat. Itu berlaku. Jadi itu hukum alam, ya. Hukum alam yang diberikan kepada bukan hanya orang Islam, tapi kepada orang non-Islam. Maka kalau ada orang non-Islam dia bantu apa, kemudian hartanya banyak diganti, bertambah hartanya, ya itu janji Allah, ya. Bahwa balasan orang yang sedekah itu akan diganti dengan 700 kali lipat, bukan hanya orang yang muslim, ya, bukan hanya orang yang ikhlas. Yang tidak ikhlas pun diganti dengan 700 kali lipat. Iya, ada empus ya kucing. Cakep nih kucingnya, bagus. Ya, jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan, mana yang lebih baik, sedekah sedikit tapi ikhlas atau sedekah banyak tapi tidak ikhlas? Ya, saya memilih sedekah banyak tapi tidak ikhlas, walaupun ikhlas itu baik. Karena apa? Ikhlas itu hanya untuk diri pribadinya, untuk si yang sedekahnya, tapi banyaknya itu untuk orang yang disedekahi, ya gitu. Kemudian yang ketiga, Ustadz, bagaimana hukumnya sholat dalam gelap atau lampu agak redup remeng-remeng biar lebih khusyuk? Ada kucingnya. Ya, jadi apa hukumnya sholat dalam keadaan gelap atau lampunya remeng-remeng, alasannya biar lebih khusyuk? Saya tuh kalau sholat malam kemudian gelap lampunya, kayaknya lebih khusyuk gitu. Ada alasan itu kan? Tapi kan kalau di masjid, kalau di sini, ibu mau di masjid kalau sholat dimatiin lampunya gelap gitu? Enggak lah. Tapi apa hukumnya? Ya nggak apa-apa, orang zaman Nabi juga orang sholatnya gelap-gelap kok. Emang zaman Nabi ada listrik kan? Nggak ada. Jadi dari zaman Nabi juga memang keadaan Masjidil Haram ya paling cuma dengan mungkin obor gitu ya, penerangan biasa aja, gelap ya, karena kondisional. Nah kalau zaman kita ya janganlah masjid digelapin gitu. Emang ini renungan, emang perenungan apa? Tapi kalau misalnya sholat sunnah di rumah, kemudian biasa ibu kayaknya kalau gelap tuh saya lebih khusyuk, lebih fokus, ya nggak apa-apa, ya. Agak remeng-remeng. Biasanya kita kalau sholat di rumah, sholat malam tahajud cenderung dalam keadaan lampu mati, ya. Mungkin itu bisa lebih mempengaruhi suasana. Padahal juga sebenarnya khusyuk itu tidak harus gelap, ya. Tapi mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa membuat kondisi itu bisa menjadi khusyuk karena penerangannya, ya. Jadi ini jemaah sekalian, pertanyaannya masuk ya. Sekali lagi, jadi yang pertama apa? Makmum nanti kalau bapak-bapak khususnya. Kalau ibu-ibu jadi imam berjamaah, gimana imamnya? Ibu-ibu. Hah? Ibu-ibu kalau kalau berjamaah, imamnya di mana? Nah, ini laki-laki beda dengan perempuan. Kalau perempuan, imamnya sejajar di tengah dia. Ya, jadi ibu-ibu nih perempuan kalau mau berjamaah, Bu Tati misalnya, jangan di depan kayak saya gini, kayak laki-laki ya, tapi sejajar. Ya, yang tengah itu imamnya. Itu kalau perempuan. Dan perempuan itu kalau misalnya lagi jamaah, kemudian ada laki-laki, walaupun dia sholat maghrib, jangan dijaharkan. Sir aja, karena ada laki-laki. Itu saking ulama mengatakan bahwa suara perempuan itu adalah aurat, ya. Tapi kalau saya pribadi sih nggak apa-apa, ya. Kan kalau misalnya Bu Haji Tati jadi imam, emang Pak Idris ini apa? Nafsu gitu? Enggak ya? Hah? Iya, enggak, artinya kan kenapa pelarangan menjaharkan untuk perempuan itu kenapa? Karena ada laki-laki, karena khawatir nanti laki-lakinya, ih merdu banget suaranya ya. Cakep nih pasti orang ini, gini gitu ya. Tapi kalau yang imamnya udah nenek-nenek, yang ada sini Pak Jasep, masa Pak Jasep enak enggak lah, nggak membayangkan bahwa perempuan itu. Nah itu karena kondisinya seperti itu ya, maka sebaiknya jangan dijaharkan, makruh untuk dijaharkan. Kalau saya sih nggak apa-apa dijaharkan, ibu-ibu sini ya.
Seperti itu. Baik, coba ada pertanyaan coba sekian untuk biar lebih itu lebih komunikatif. Iya Pak Idris. Kalau misalkan nih, emangnya di kamar bawah dan di atas ibu kan kelihatan misalnya dia misalkan nih yang melebihi imam makmumnya gitu. Oh iya, jadi ada 2 lantai nih kayak kita ini 2 lantai nih ya. Kalau kita alhamdulillah desain masjidnya bagus. Karena di atas walaupun ibu sholat di depan sini itu tidak akan mendahului posisi imam. Nah, bagaimana kalau misalnya dia posisi di atas, masjidnya lurus aja gitu, kayak gini. Kan di atas ibu-ibu kan nggak ngeliat tuh posisi imamnya di mana kan. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata ke depanan ya, karena itu kan nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak jadi masalah Pak Idris. Tapi kalau misalnya seperti itu, DKM-nya harus membuat batas. DKM-nya harus membatas kira-kira imam di mana nih. Jangan sampai ibu-ibu letak posisinya justru berada di depan imam yang ada di atas, gitu. Jadi atau di bawah, ibunya di atas, atau inilah bolak-balik lah, mau di atas atau di bawah. Kalau dalam posisi sholat jamaah itu cenderung ibu-ibu di bawah, laki-laki di atas. Nah, jadi dilihat nanti. Kalau sekarang enggak kan? Kita enggak ya, nggak mungkin lah ya ibu-ibu mendahului imam kan? Kan imamnya di sini nih. Kalau ke sana tuh. Jadi di sini bapak ibu-ibu sholat di sini pun di paling depan pun nggak jadi masalah. Nah, soal apa? Letak saf kalau laki-laki yang paling afdol di depan. Kedua, makanya bapak kalau sholat jamaah itu apa ya? Untuk mendapatkan saf terdepan tuh berebut harusnya Pak. Duluan gitu, jangan nawarin. Saya masih suka ada tuh di sini. Ayo Wan, nawarin gitu, dia nggak mau di depan, bapaknya itu. Padahal kata Nabi kalau kalian tahu keutamaan saf paling depan, maka kalian akan ngundi, akan berjudi gitu. Saya bayar deh, kamu belakangnya saya bayar deh itu. Kalau dia tahu keutamaan saf paling depan. Nah, jadi jangan sungkan, teman-teman dia ada presiden di depan. Jangan Pak, siapa yang datang duluan depan. Kalau dalam sholat mah nggak ada presiden, nggak ada menteri, nggak ada siapa-siapa. Pokoknya sampai datang duluan depan gitu. Mau dia pejabat mana gitu, kalau saya datang duluan depan, lu di belakang gitu. Tapi kalau perempuan paling bagus di belakang. Nah makanya kalau besok nih kan tadi kan disuruh-suruh tuh, ayo maju. Nggak ada yang mau maju. Saya sih khususnya ini karena ini dia tahu bahwa paling depan jelek gitu. Nggak ada yang mau, ayo depanan, buah jelat depan. Ayo depan, yang mau aja. Ya siapa yang mau dapat yang zap-zapnya paling jelek, ya kan? Kalau perempuan yang paling afdal adalah yang di belakang. Nah makanya untuk besok sebaiknya yang diisi itu yang sebelah kiri aja. Jadi yang datang duluan suruh ke sini. Jadi kosongin nih itu jalan. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan suruh jalan, kosongin. Yang terlambat suruh ke depan gitu. Yang bagus begitu ya. Jangan yang udah duluan dapatnya paling depan lagi. Nah, perempuan sebaiknya nanti yang sebelah kanan dikosongin, yang datang terlambat suruh ke depan. Nah, beda dengan laki-laki. Laki-laki duluan masuk depan gitu. Jangan menawar. Gimana sih Bapak dikasih kebaikan jangan saya kamu aja deh. Masa gitu? Ya kalau punya dapat kebaikan ambillah, rebutlah. Kan gitu ya, penambahan ya. Nah, datangnya duluan. Kemudian disuruh di belakang kamu sholatnya. Nggak mau lah, saya di depan kok, orang saya duluan kok. Jadi jangan mau gitu. Karena apa? Saf paling depan itu adalah saf paling utama bagi laki-laki. Yang belakang, yang perempuan yang paling belakang. Nah, sekarang dikondisikan aja nanti besok nih ya, minggu besok bagaimana yang terlambat depan gitu. Jadi nggak usah bulatin. Ayo maju. Nggak usah ribut-ribut. Ya, ayo lagi. Pelajaran Bang Ipin, ini dikit lagi soalnya. Ayo, Seth. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, ini bukan perihal aib ya, Kak. Tapi memang kemarin kejadian temennya kita Bapak Ahli itu datang sholat tidak pakai sarung. Kebetulan itu di saat sedang sholat qobliyah. Nah, secara spontan memang para saya sama
sama kami dan membatalin Sholat. Bapak Amri sholat itu. Nah, di situ hukum dari spontannya itu gimana kan? Membatalkan orang sholat. Maksudnya nggak pakai sarung tuh pakai celana, Celana pendek kan? celana pendek, kolor. Iya, ini baru kemarin saya jelasin ke ibu ya. Batas aurat laki-laki itu yang kita tahu sampai mana? Dari mana sampai mana? Dari pusar sampai dengan dengkul. Itu Imam Syafi'i. Maksudnya Imam Syafi'i itu dalam sholat batas aurat laki-laki itu mulai dari pusar tertutup ya, sampai dengan lutut. Lututnya tertutup dalam Imam Syafi'i. Tapi dalam Imam Abu Hanifah, batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai dengan lutut. Lututnya harus tertutup nggak? Nah, dalam mazhab Imam Hanafi tidak harus tertutup. Jadi batas aurat laki-laki itu pusar sampai dengan lutut. Sampainya itu ngelebihin atau enggak? Nah, dalam Imam Syafi'i harus ditutup. Tapi dalam mazhab yang lain nggak harus. Jadi paha itu bukan aurat dalam sholat. Makanya kalau kita lihat orang-orang bule itu sholat kadang-kadang lututnya kelihatan. Kayak Mike Tyson dulu ya, ada videonya. Atau dalam orang-orang bule itu biasanya cenderung, jadi kalau dia jalan lututnya tertutup. Tapi ketika dia ruku atau sujud, terutama sujud, lututnya kelihatan dan itu masih sah dalam mazhab Imam Hanafi. Ya. Tapi kalau sudah kolor ini udah nggak sah. Nah, karena pertanyaannya, bagaimana hukum kita makmum yang membatalkan sholatnya karena melihat itu? Nggak apa-apa, karena itu ada uzur. Kayak misalnya ada gempa. Itu kalau lagi sholat jamaah, harus dibatalin nggak? Ya harus dibatalin. Karena ada gempa. Atau tiba-tiba ada kebakaran masjidnya gitu. Harus dibatalin nggak? Harus, karena membatalkan sholat secara sengaja itu hukumnya makruh dasarnya. Membatalkan sholat ketika lagi sholat sengaja gitu tanpa ada uzur itu makruh membatalkan. Apalagi makmum ya. Kecuali ada hajat, dia lagi sholat kemudian mau pipis gitu kan, ya harus dibatalin lah gitu. Nah, termasuk misalnya melihat ada orang seperti itu kayak Pak Amri. Emang Pak Amri udah pikun ya? Jadi pikun itu? Iya, jadi karena lupa gitu kan, untuk menutupi aurat kan itu sudah aurat kalau sudah pakai kolor doang kan, karena sudah membatalkan maka tidak apa-apa karena itu ada uzur. Sehingga makmum itu dia mengulangi sholatnya kan gitu. Seperti itu aja, saya nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi ini membatalkan sholat dengan sengaja secara hukum dasarnya makruh, tapi kalau ada uzur ya harus. Kebakaran, masjid kebakaran, auzubillah nih. Ya haruslah. Tapi gempa yang membahayakan jiwa, ya harus dibatalin, harus keluar dari masjid. Ya gitu. Itu jadi membatalkan sholat boleh. Apalagi misalnya untuk menutup aib ya, menutup aurat saudara kita. Begitu Pak Icep ya. Kita doakan ya semoga Pak Amri sehat. Kondisinya gimana sih kurang ngerti ini sekarang? Kenapa? Lagi mau makan, tapi masih udah kenal orang? Belum. Nanti kita ini nengok lu siapa gitu, enggak? Kenal ya. Iya, kita doakan semoga beliau sehat ya. Panjang umur. Iya Pak Idris. Nah, sholat dan ya, di mana-mana nih, jamaah, itu kan di kita masjid sendiri nih, Jumat juga. Sholat Jumat. Imam kebanyakan itu yang dulu ya, Allahu Akbar ya masih belum belum gitu ya. Udah kebanyakan itu tadi ya. Dan terus saya juga harus dari sini. Itu nggak bisa bangun. Dia sholat pakai bangku pegang imamnya, karena dia harus tahu ya kayak gitu. Allahu Akbar dia masih dekeran gini turun gitu ya. Kenapa nggak dekeran gitu? Iya, jadi sama tadi saya jelaskan di awal, ada ilmu untuk makmum, ada ilmu untuk imam. Agar dua-duanya bisa kompak dalam sholat berjamaah, maka imam harus mengetahui apa kewajibannya, makmum pun harus mengetahui apa kewajibannya. Tadi kata Pak Idris, ada orang Ustadz yang sudah tua, untuk bangunnya susah, tapi lafadznya Allahu Akbar, dia masih duduk, mau bangun susah. Makmum yang udah diri semua. Nah ini kan masalah nih, ya.
Kalau kiai saya dulu tuh yang di pondok saya ya, dan beberapa pondok tradisional lah, kayak Mbah Mun ya. Saya pernah sholat berjamaah dengan beliau, sholat asar. Jadi Mbah Mun itu, kalaupun dia lambat, santrinya sudah pada tahu bahwa gerakan beliau untuk bangun itu agak lama. Jadi ketika Allahu Akbar, santrinya nggak bangun duluan. Jadi sujud nih, duduk dulu, duduk istirahat gitu. Makanya ada istilah sekarang duduk istirahat. Kan ada duduk antara dua sujud, ada sujud tahiyat, ada lagi duduk istirahat. Jadi bangkit dari sujud sebelum berdiri. Itu santrinya lama duduk sampai menunggu Mbah Mun itu diri. Nah bagi kita di jemaah sini kan umumnya kan nggak tahu nih imamnya siapa nih. Oh Pak Idris kuat dia mah. Nggak taunya Pak Idris asam urat. Pas mau bangkit susah gitu. Akhirnya lama. Nah bagi makmum yang nggak tahu akhirnya mendahului gerakan imam. Tapi dalam 1-2 rukun kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Pak Idris ya, dalam satu rukun ya. Nah imam pun begitu. Makanya kalau kondisinya nanti kita kayaknya bangunnya susah nih, akan butuh waktu berapa detik, maka jangan takbir dulu, gerak dulu sampai berdiri baru Allahu Akbar gitu. Jadi antara ucapan dengan gerakan, dahulukan gerakannya dulu agar makmum tidak mendahului. Gitu ya Pak Idris ya. Ya ini biasanya kalau dalam kalangan tertentu masyarakat ada tokoh, dia ustadz apa kiai gitu sudah tua dipaksa menjadi imam. Ya udah akhirnya konsekuensinya makmumnya harus ngerti ya bahwa dia gerakannya pasti lambat dari ucapannya, maka agak sabar ya, agak sabar. Ada lagi Pak Rais? Ada Pak, yang cepat kita ada kerjaan gitu. Itu sujudnya, kita baru sujud dia udah naik. ini beda lagi nih. Iya, besok-besok jangan ditunjuk imam lagi ya kalau begitu. Besok-besok jangan ditunjuk jadi imam lagi. Atau dikasih tahu, Pak, jangan cepet-cepet, Pak. Saya baru mau sujud, Bapak udah duduk antara sujud. Saya baru mau i'tidal, Bapak udah sujud. Jadi, sekali lagi imam itu harus memahami kondisi jamaahnya, makmumnya, jamaahnya. Jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lama. Yang sadar aja. Dilihat nih, karena apa? Karena ada makmum itu, karena imam itu kalau lagi muda, Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar. Padahal makmumnya untuk sujud aja butuh waktu karena rematik. Apalagi subuh kan bangun tidur kan. Kadang-kadang masih gara-gara malas-malas karena dipaksain aja bu kita sholat nih. Ya kita bersyukur nih, kita dipaksa digerakkan hati oleh Allah untuk hadir ke masjid. Di saat yang lain pada tidur nyenyak. Kita digerak, siapa itu yang menggerakkan kita, yang membuat kita ke masjid, siapa yang menggerakkan? Ya Allah lah. Berarti kita bersyukur menjadi orang pilihan. Menjadi orang pilihan Allah yang digerakkan untuk ke masjid. Nah, itu kan kadang-kadang masih subuh itu malas bergerak, cepat-cepat. Nah, imamnya jangan terlalu cepat-cepat, juga jangan terlalu lama-lama. Di pondok itu saya dulu tuh ada satu ustadz kalau imam subuh bacanya lama banget, panjang banget. Sampai santri kan pada ngantuk tuh. Tanya Pak Ustadz itu. Ada yang lagi sujud jatuh, sampai jatuh. Saking lamanya pas dia lama jatuh ke depan. Kan subuh namanya santri ngantuk kan, yang kecil tuh. Jadi ada yang lagi ruku pas di depan tembok, ini ustruk dia. Karena kelamaan rukunya. Nah, ini sekali lagi lah imam itu harus memahami kondisi dari jemaahnya. Jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lama. Nah, kalau Bapak nanti ketemu di suatu daerah imamnya cepat seperti itu, udah ikutin aja. Bapak nggak usah baca bacaan dalam rukun itu. Ikutin gerakannya aja. Allahu Akbar ikutin. Allahu Akbar nggak usah baca. Kenapa? Karena bacaan Bapak itu sunnah. Gerakannya wajib, ya. Kalaupun misalnya Bapak terlambat, karena gini, makmum itu nggak boleh lebih dari 3 rukun terlambatnya. Jadi misalnya gini. Ruku 1, i'tidal 2, sujud 3. Bapak masih diri aja baca Al-Fatihah, itu nggak sah. Iya, imam udah ruku, sudah i'tidal, sudah sujud, Bapak masih diri aja, masih mencatat Al-Fatihah gitu, itu nggak sah Bapak sholatnya. Karena sudah 3 rukun. Ini Imam Syafi'i ya, pendapat Imam Syafi'i. Udah kalau Bapak lagi makmum,
Bapak belum selesai baca Al-Fatihah, kemudian imam sudah ruku, Bapak ikut ruku. Walaupun misal terpaksa Bapak tidak harus selesai sampai Maliki Yaumiddin. Ya, bacanya maksimal sampai minimal Maliki Yaumiddin dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi nggak harus sampai waladhdallin. Mamu udah ruku nih, udah Maliki Yaumiddin udah ruku. I'tidal. Ya, sujud gitu. Kalau imamnya terlalu cepat, ya udah nggak usah baca atau baca yang bacaan pendek aja, misalnya sujud subhanallah wa bihamdi sekali aja. Kemudian sami Allahu liman hamidah, kan semuanya Allahu Akbar kecuali dari ruku ke i'tidal ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya baca apa? Nah, enggak, itu bukan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i, makmum pun sami Allahu liman hamidah. Baca juga. Jadi sami Allahu liman hamidah baca juga dalam mazhab Imam Syafi'i. Baru baca doanya Rabbana walakal hamd. Minimal itu. Tapi dalam mazhab lain selain Imam Syafi'i, ketika imam sami Allahu liman hamidah, makmumnya jangan sami Allahu liman hamidah, langsung saja Rabbana walakal hamd. Tapi sekali lagi boleh sami Allahu liman hamidah boleh, tapi umumnya 3 mazhab mengatakan ketika imam bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, kata Nabi hadisnya faqulu Rabbana Allahumma Rabbana walakal hamd, hadisnya. Ya. Tapi terserah, kalau Bapak udah biasa sami Allahu liman hamidah ya boleh juga ya. Kalau saya pribadi ketika makmum imam sami Allahu liman hamidah, saya tidak sami Allahu liman hamidah tapi langsung Rabbana walakal hamd. Makanya kalau Bapak umroh atau haji ya, bilalnya itu tidak menyebut sami Allahu liman hamidah ya kan? Sami Allahu liman hamidah, bilalnya Rabbana walakal hamd gitu ya. Itu Bang Ipin ya. Ada lagi pertanyaan? Iya, Pak Haji. Masalah sedekah Ustaz. Apa? Masalah kurban, saya mau tanya orang non Islam yang berkurban, boleh nggak kurbannya disembelih juga? Jadi kurban jadi orang non Islam? Iya, boleh. Non-Islam. Boleh. Jadi bolehkah kita menerima kurban gitu dari orang non Islam? Boleh. Tapi bagi agama itu bukan kurban namanya, dia membantu doang. Bagaimana dengan hewannya? Boleh kita yang sembelih, kita makan nggak apa-apa. Jadi misalnya gini Pak, ada patungan sapi 7 orang kan? Baru 6 orang susah-susah nyari-nyari siapa ini? Umat Islam nggak ada yang mau, nggak bisa 7 orang sapi itu, nggak cukup duitnya. Ada orang non Islam, udah saya aja deh, bayar nih 3 juta untuk beli sapi. Boleh nggak? Boleh. Ya, kita boleh memakan sedekah dari orang non Islam, dan kita boleh memakan makanan dari orang non Islam, Yahudi dan Nasrani. Sembelihan, bukan makan aja, sembelihan nih. Ada orang Kristen, kemudian dia motong ayam, goreng dikasih kita, boleh gak dimakan? Boleh, karena itu sembelihan Ahlul Kitab. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan kalau sembelihannya bukan Ahlul Kitab itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, maka nggak boleh. Ada ulama yang mengatakan itu. Jadi kalau sembelihan orang Hindu, orang Buddha, ada yang mengatakan itu tidak boleh dimakan. Kalau saya pribadi boleh dimakan. Kenapa? Karena dia ketika orang Hindu ada gak motong kambing itu untuk persembahan ke dewa gitu? Ada gak? Jarang kayaknya itu ya. Ya dia motong aja mereka tuh. Jadi boleh dimakan ya. Tapi kalau untuk hati-hatian dilihat ini orang apa nih? Orang Konghucu. Dia motong, kita tahu itu motong sendiri. Maka sebaiknya jangan dimakan ya. Tapi kalau sembelihannya Ahlul Kitab, Kristen dan Yahudi boleh dimakan. Tapi kalau misalnya Bapak dapat hadiah dari orang Buddha, steak atau Kentucky, boleh gak dimakan? Dari orang Hindu, dari orang Buddha, boleh gak dimakan? Ya boleh deh, orang dia GoFood. Dia ngasih GoFood tuh, ya boleh lah. Yang tidak boleh tuh kalau kita yakin dia motong sendiri. Kenapa? Karena proses penyembelihan itulah menentukan halal tidaknya sebuah sembelihan. Oh saya ini orang Islam, nyembelih ayam demi Lata dan Uzza, cekrek, haram. Walaupun bau saya orang Islam demi Lata dan Uzza misalnya, nggak boleh.
Karena penyembelihan itu harus dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, atau nama, pokoknya jangan menyembelih itu dengan nama selain Allah. Kalau nggak baca Bismillah gimana Pak? Gimana? Sah, tetap sah. Mbak Ipi nih, wah aduh ayam nih, krek. Lupa Bismillahirrahmanirrahim, sah. Kalau walaupun dia ketika menyembelih tidak membaca Bismillah. Kenapa? Karena yang dilarang itu adalah menyembelih bighairillah, menyebut dengan selain nama Allah, demi Lata dan Uzza, demi dewa apa, demi ini gitu. Jadi kalau bapak ibu menyembelih bapak nih menyembelih ayam lupa baca Bismillah, itu tetap sah ya, karena dia pertama dia orang Islam, dan kedua tidak menyebut bahwa itu untuk demi arwah nenek moyangku ini nih, nah itu haram dagingnya, karena disembelih bukan atas nama Allah tapi untuk persembahan. Itu Pak ya. Jadi boleh Pak. Banyakin aja teman dengan orang Kristen yang kaya yang bisa sedekah kambing gitu. Saya itu ada pengusaha, dia tiap tahun nyumbang kambing. Boleh. Tiap tahun. Iya boleh ya. Jadi boleh kita makan. Tapi bagi mereka itu bukan kurban tapi sedekah biasa ya. Dan itu sedekah dia kepada orang Islam berupa kambing, itu nanti Allah ganti 700 kali lipat. Jadi bayaran ya, ganti ganjaran 700 kali lipat itu bukan hanya untuk orang Islam. Maka Bapak jangan heran kalau ada orang non Islam, dia gemar bersedekah, dermawan, tambah kaya duitnya. Ya memang karena Allah mengganti. Nah orang Kristen aja Allah ganti, masa kita nggak diganti? Nah cuman kita aja yang berat ya berinfak. Kenapa? Kalau kebalikan itu misalnya Orang Islam nyumbang ke orang Kristen boleh. pahala berapa ditanya. Ya iya, jadi orang Islam aja. Jadi gini Bu, ayatnya itu masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Jadi orang yang bersedekah di jalan Allah untuk bersedekah pokoknya dia bagaikan menanam 1 jagung, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya ada 700. Itu gambaran Allah saja, minimal 700 kali lipat. Bagi orang Islam itu wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan suka-suka Allah bagi orang Islam. Tapi bagi yang non Islam minimal 700 mereka dapat. Bagi yang ikhlas, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bagi yang ikhlas nih, Allah bisa melipat gandakan suka-suka Allah. Tapi bagi yang tidak ikhlas 700 kali lipat. Gitu. Jadi sedekah itu mau ikhlas mau non Islam mau siapapun pokoknya Allah, itu hukum alam, siapapun yang melakukan itu pasti dia akan diganti ya. Justru dalam ungkapan yang bagus ya, harta itu kan seperti air ya, menurut saya harta itu seperti air. Kalau ibu simpen air di gelas lama, gimana kondisi air itu? Enggak, ibu punya air di gelas atau di botol, disimpan sebulan, 2 bulan, setahun. Apa yang terjadi? Boleh gak diminum? Ibu mau gak minum air di dalam gelas yang ibu taruh setahunan lalu? Nggak mau lah. Pasti udah jamuran, udah lumutan, bau tuh airnya kan. Sama, harta pun gitu. Kalau bapak ibu simpen aja, bau tuh harta tuh. Tapi kalau air itu dialirin, setelah itu ganti lagi airin. Ya kayak inilah, kayak ada gitu kan, sungai, air mengalir terus, pasti airnya itu akan jernih, akan bening gitu. Sama harta pun begitu, kalau ibu simpen aja bau lama-lama air itu, bau, uangnya bau ya. Tapi alirin, kalau dialirkan uangnya akan bertambah banyak dan akan bertambah bersih. Cuman kita nggak yakin gitu aja ya, makanya uang tabungan dipegangin aja, dilihat rekening sisa baru kehilangan 3.000 perak aja, kepotong 3.000. Wah, kepotong 3.000 tiap bulan gitu kan. Nah ini uang mah ini aja Bu. Kalau adik ipar saya ini, istrinya suaminya Iin ya, kalau ngasih dompet tuh uang ngeluarin aja tuh. Atas Iin, ini makasih bos, makasih, habis nanti ini ya uangnya. Dompet itu kalau masih ada nggak akan terisi katanya. Yuk, ungkapan bagus kan? Dompet itu kalau masih ada isinya, orang tuh malas ngisinya dengan yang baru.
keluarin biar nanti ada yang ganti yang baru gitu. Logikanya begitu. Jadi makin banyak memberi pasti makin banyak menerima. Bumi itu tidak akan turun hujan. Hujan itu tidak akan turun ke bumi kalau apa? Hujan tidak mungkin turun ke bumi kalau bumi tidak mengasih airnya ke langit. Ya kan proses hujan gitu. Matahari nyedot air yang ada di bumi, kemudian ngumpul ke atas, menggumpal menjadi awan, baru turunlah hujan. Coba bumi pelit. Matahari mau narik air nggak boleh kata bumi. Ya nggak akan ada hujan lah. Ya, panas. Nah, sana ibu, bapak tidak akan mendapatkan rezeki yang banyak kalau tidak memberi. Cara mendapatkan rezeki yang banyak pancing dengan memberi. Ada lagi? Udah, ini belum bunyi ya. Bu Nursah biasanya bertanya, ada pertanyaan? Ya, jadi jemaah sekalian seperti itu ya. Jadi ini yang bertanya mungkin insya Allah udah jelas ya. Jadi tadi apa yang pertanyaannya? Bagaimana kalau misalnya makmum mendahului imam, kalau mendahului imamnya dengan sengaja tidak sah, ya batal sholatnya, harus ulang. Tapi kalau dia tidak sengaja, nggak tahu gitu, masih diberi 2 kali rukun ya, sujud, i'tidal gitu kan. Kemudian juga kalau makmum bacaannya belum sempurna, belum selesai, nggak usah disempurnakan kalau makmum, ya. Terutama Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah itu cukup sampai Maliki Yaumiddin, maksimal itu. Kalau imamnya tahu-tahu minimal itu. Tahu-tahu imam sudah sujud, sudah ruku, maka Bapak jangan meneruskan sampai akhir, cukup mengikuti imam. Ya Pak Yuris? Kalau kita perhatikan malah sholat tadi ya, kebanyakan yang sholatnya cepat itu dulu dari kalangan yang melaksanakan NU. Sholatnya cepat-cepat sekali gitu. Melaksanakan apa? NU. Iya, kalau kayak lainnya beda gitu kan dengan Muhammadiyah gitu kan. Masa? Enggak ah. Iya. Iya, apa Pak Padis, kok cenderung imam itu yang dulu cepet tuh kayak kalau dia misalnya orang NU gitu ya. Ketimbang Muhammadiyah itu kayaknya lama. Enggak, teman saya Muhammadiyah cepat juga. Yang enggak ini cepat enggaknya bukan karena NU bukan Muhammadiyah, bukan. Ya ini karena ilmu saja. Ilmu imam itu kadang-kadang kurang memahami dari kondisi jemaahnya. Dalam masyarakat tertentu, kalangan tertentu misalnya ya, di kampung-kampung, itu kalau imamnya tahu masyarakatnya, wah udah dikasih tahu gitu masyarakatnya, nanti kita sholatnya kayak gini ya, cepat gerakannya, Bapak Ibu ikutin aja. Nah itu kalau diberitahu seperti itu oleh imam, mungkin makmumnya tidak akan menjadi masalah dalam masyarakat yang kawasan tertentu. Kalau di Masjid Al-Hidayah kan, Al-Hidayah masyarakatnya tertentu nggak? Kalau subuh sih kayaknya ini aja orangnya kan. Kalau subuh orangnya kan ini. Kalau subuh, jamaah subuh itu kan anggota tetap. Ya. Sholat jamaah subuh itu anggota tetap. Kalaupun ada yang nambah ya 1-2 lah. Beda dengan sholat maghrib, apalagi zuhur. Kalau zuhur kan biasanya orang asing tuh, ya, yang mampir karena kita ada kelurahan mungkin. Nah itu kalau untuk orang-orang masjid yang umum itu makmum imamnya jangan seperti itu, jangan cepet-cepet ya. Tapi sekali lagi cepat tidaknya imam itu bukan karena dia NU bukan Muhammadiyah ya, enggak ada hubungannya ya. Orang Afrika juga ada yang cepet-cepet sholatnya tapi mereka bukan NU ya. Orang Afrika enggak. Kan soalnya karena suka begini orang ini. Yang pakai kunut itu orang NU, yang pakai sholat subuh kunut itu orang NU. Kalau yang nggak pakai kunut orang Muhammadiyah. Ya enggak lah. Coba tanya siapa sini yang Muhammadiyah? Ada kayak yang Muhammadiyah sini aktif? Ada. Hah? Siapa? Ini misalnya ada nih Muhammadiyah. Tapi pakai kunut, ya kan? Kayak Bu siapa tadi ya kemarin tuh perempuan ya. Bu Nursah Muhammadiyah apa ini? Bu Neneng. Muhammadiyah apa NU? Muhammadiyah. Kalau subuh pakai kunut juga pakai gitu. Dia Muhammadiyah pakai itu pakai kunut. Enggak. Jadi kunut itu bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan. Walaupun kecenderungannya di Muhammadiyah memang tidak menggunakan kunut, di NU pakai. Tapi banyak juga teman saya yang
Muhammadiyah pakai kunut. Justru yang NU nggak pakai kunut, ada teman saya banyak. Bahkan ada juga yang nggak sholat subuh. Ya, ada. Masa cuman kunut, nggak kunut aja dipermasalahin. Yang dipermasalahin itu yang nggak sholat subuh ya. Jadi itu anggapan yang keliru ya, bahwa kunut itu bukan soal Muhammadiyah, bukan NU. Muhammadiyah NU itu hanya organisasi, dia bukan aliran, bukan mazhab. Walaupun kecenderungannya dalam ibadahnya itu sedikit berbeda ya. Tapi perbedaan itu hanya dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Apa furu'iyah itu? Cabang, bukan pokok. Sholat subuh pokok. Kunutnya cabang. Wudu misalnya, membasuh muka atau memucut tangan itu pokok. Tapi sampai mana? Siku, sebelum siku atau semuanya itu cabang lagi. Ya, jadi antara pokok dengan cabang itu kalau masih dalam hal cabang boleh sama-sama berselisih pendapat. Yang penting adalah apa yang kita pahami, yang kita yakini itu pendapat kita benar, udah ikutin aja itu. Jangan menyalahkan pendapat orang lain karena orang lain juga mempunyai dalil yang sama. Mari jamaah sekalian kita tutup talim kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.